Selamat sore pemirsa Jaya TV dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya dapat kembali hadir lagi di hadapan layar kaca Anda. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda dalam program Dialog Papua Menyapa edisi Jumat 2 Agustus 2024 bersama saya Odiodata Hermina Julia. Sore ini topik yang akan kami ambil agak lain dari biasanya. Jika mungkin Anda sering menyaksikan Dialog Papua Menyapa, mungkin topiknya berat-berat. Hari ini topik kita agak sedikit santai dan rileks. Telah hadir di studio bersama saya 4 orang anak-anak muda kaum milenial yang berbakat. Sebelah kanan saya mungkin bisa memperkenalkan diri langsung. Halo semuanya, saya Julio Faot sebagai pencipta lagu. Dan saya Agustin Fautngilianan sebagai penyanyi. Dan saya Aci Makabori sebagai penyanyi. Dan saya Jonathan Majar sebagai penyanyi. Ya, kita santai aja ya, karena topik hari ini kita akan mengambil topik yang muda yang berkreasi, yang muda yang berkarya, menyala. Oke, kita ulang lagi ya. Yang muda yang berkarya, yang muda yang berkreasi, menyala. Oke, jadi kita harus menyala semua, santai aja ya. Menyala Kak. Oke. Mungkin kepadanya saya panggil Adik ya. Iya, Adik bisa. Adik Julio, bagaimana bisa sampai timbul ide dari Adik untuk menciptakan lagu Kakak Besar Menyala ini? Oke, jadi Kakak terima kasih banyak semua pemirsa yang ada. Jadi ide lagu ini muncul bersama dengan kegiatan KPU ya, persiapan bahwa akan ada pemilihan gubernur tanggal 27 November Kak. Dan bersama dengan teman-teman kita berbicara bahwa ini kayaknya harus kita punya ide dan kreativitas ini harus kita munculkan. Jadi dari hal tersebut langsung saya bersama dengan teman-teman membuat satu lagu berjudul Kakak Besar Menyala untuk pasangan calon Paulus Waterpauw Kak. Oke, sabar. Berapa lama menciptakan lagu ini? Sekitar 2 minggu Kak. 2 minggu itu pengerjaannya, tapi penciptaannya tuh di tempat waktu itu kita ada meeting sama tim 3 hari. 3 hari. 3 hari. 3 hari saja. Itu sudah langsung tersusun kata-katanya itu. Iya Kak, benar. Tapi untuk ritmenya apanya itu? Kalau ritmenya saya buat duluan itu hampir 1 minggu baru kata-katanya muncul dan ditemani dengan rapper saya juga Jonathan yang langsung buat lirik rap gitu Kak. Ini tergabung dalam apa ini? Kami bersama teman-teman ini sering manggung bareng. Terus binaan juga dari Papua Youth Creative Hub sebagai anak-anak muda di situ dan sering bersama dan langsung saya panggil teman-teman kita kerjakan proyek ini Kak. Ini yang grup Sunrise 183 bukan? Kalau yang ini Jonathan Majar. Kenapa bisa sampai tertarik untuk bergabung lagi? Kalau nggak salah rappernya ya. Coba sebelum jawab ini dulu satu kata dulu. Jawabnya dengan gaya-gaya rap gitu. Sebelum bergabung ya, hari itu memang tidak nyangka juga Kakak Julio bisa hubungi saya. Sedangkan tahu bahwa di Jayapura nih anak-anak rapper tuh sangat banyak. Betul. Kaget juga Kakak pas hubungi saya, jadi langsung aku cuma bilang siap Kakak bisa. Dan pas datang mau rekaman Kakak bilang mau bikin lagu tentang Bapak Paulus Waterpauw. Oh jadi akhirnya sampai bisa menyuruh siapa Jonathan Joe ya. Joe untuk rappernya itu dari Julio juga. Iya. Jadi kedekatan kita sering bermain, jadi saya pikir ada part yang bisa diisi oleh rapper dan saya pilih Pace Joe ini untuk gaskan. Berarti ternyata ini Papua ini bakat-bakat istilahnya yang belum keluar ini banyak sebenarnya ya, anak-anak muda berbakat ya. Benar Kak. Jadi saya pikir kami ini cuma sekian orang saja yang terlihat, tapi banyak yang belum terlihat di tanah Papua ini dalam seni musik dan yang lainnya semua Kak. Kalau kenapa sampai bisa merekrut, mungkin Agustin dengan Aci bisa menjawab. Kenapa bisa mereka kalau kita lihat sepintas dari lagunya ini kayaknya matchingnya itu pas kali gitu loh. Iya. Bahkan mungkin dari suaranya mereka dua ini yang bisa menaikkan ini viewers yang menonton lagu itu. Iya benar. Mungkin dari Agustin bisa duluan. Kalau nyanyi biasa juga sama-sama dengan Kak Julio. Kita tuh biasa sama-sama. Kalau saya dengan Aci memang kita berdua pasangan. Pasangan kayak duet gitu, jamming kayak gitu di Jayapura kayak gitu. Oh kayak macam apa
penyanyi latar. Event-event Oh, gitu. Event-event Iya. apa aja? Mungkin bisa kasih contoh event apa aja? Kemarin kita sempat bergabung pas Bapak Jokowi datang di kantor Iya gubernur kan? ya Kak? Iya. Oh, itu di kalian juga ya? Papua Street Carnival. Ya, Papua Street Iya, Carnival ya, iya. karnaval ya. Nah, kalau Aci sendiri, Aci ini agak-agak diam, tapi padahal kalau di video klip itu dia paling lincah dari Agustin. Wiyama nih. Iya, saya dan Agu ini terbentuk juga dari ikut audisi ya, kebetulan juga jurinya Kakak Julio ya. Oh, Iya, jadi kita masuk 5 besar, kemudian kita berdua terpilih juga, makanya sampai yang saat ini kita dua masih sama-sama terbawa terus ya, makanya sampai sekarang Kak Jul panggil-panggil nyanyi, ya puji Tuhan kita ikut-ikut aja. ya. Itu dalam menyanyi ini kan melibatkan, walaupun kalian bilang sama-sama, tapi ini kan tidak satu otak. Iya. Pernah ini enggak? Ketika untuk ngepas nada apa, mungkin pernah Julio marah kalian atau mungkin kalian lagi, ya namanya manusia pasti kan ada. Kalau untuk terus mematchkan kalian berempat ini bagaimana? Kalau kita selisih pendapat itu wajar ya dalam satu tim gitu Kak. Tapi memang saya kasih tahu ke mereka bahwa inilah proses untuk menjadi seorang artis di tanah Papua bahkan Indonesia dan mencocok-mencocokannya itu kita sering setelah satu proyek kita evaluasi kurangnya di mana dan harus terbuka, tidak boleh baperan menjadi satu grup yang mau maju begitu. Dan ya puji Tuhan mereka bisa terima masukan saya karena biasa saya yang jadi lead untuk mereka, jadi pemimpin untuk dalam grup ini, jadi sering dapat masukan. Julio yang mendominasi gitu? Atau Kalau saya- bertiga ini sering kasih masukan juga? Kalau saya memang di proyek ini saya produser. Oh iya. Iya, jadi mereka memang tinggal dengar produser, pencipta lagunya, jadi mereka biasa terima masukan saja, begitu Kak. Kalau Jo menghafal sampai bisa kata-kata cepat-cepat itu tuh triknya gimana sih? Mungkin dari dulu mulai kena rap, yang ajar saya memang dia menyanyinya memang speed gitu. Jadi mungkin terbawa dan bisa sampai sekarang juga. Jadi cara menyanyinya, flow-nya itu berbeda dari yang lain. Oh gitu. Terus berlatihnya ini berapa lama nih sampai bisa lagu ini akhirnya jadi? Untuk proses lagu ini, Ya, enggak maksudnya untuk ini kan pasti dari Julio memberikan kalimat apa kata-katanya. Untuk si Jo sampai bisa menghafalkan jadi cepat itu kan pasti belajar tuh kira-kira butuh waktu berapa lama nih? puji Tuhan tidak lama, cuma karena proses rekamannya itu kayaknya mulai dari jam 9 ya, Sampai jam 1 kah? jam 1 ya, mungkin 2 jam saya sudah. Rekamannya di mana? Di studio musik Papua Youth Oh di Kreatif. Jayapura ya? Iya di Tapi Jayapura. maksudnya kualitasnya bagus ya? Iya. Coba lanjut Jo. Jadi dari jam 9 tuh sampai jam 2 proses rekamannya sudah itu saja. Jadi tong langsung selesai rekaman, sudah selesai. Kalau Aci dengan Agus sendiri bagaimana? Untuk apa matchkan suara kalian? Karena kalau dari lagu ininya kayaknya kalian berdua kan suara kalian yang mendominasi terus kan? Iya. Ini bagaimana? Dari awal kita pas kita take vokal itu di studio tuh sebenarnya Kak Julio nih baru kasih lirik pada saat saya datang ke studio. Agustin ku datang dulu, kita mau take suara nih belum tahu nih, ternyata mau nyanyi di jinglenya Bapak gitu. Oh, Aci nih yang backing. vokalnya. suara duanya atau suara sopran, altonya ya? Iya. Itu bensin kalian berdua berapa? Pas saat itu juga langsung jadi? Itu juga. Ya karena sering bersama itu ya. Oh memang kamu ambilnya yang langsung jadi makanya enak kali. Karena saya yang bentuk mereka. Oh bentuk mereka ini berapa lama ini? Ini iya hampir setahun ini sama-sama. Kenal di pitch itu ya? Iya waktu audisi untuk Pak Jokowi datang waktu itu. Soal genre musiknya. Ini kenapa Anda sengaja mengambil genre musik reggae? Izin kakak bukan reggae tapi ini lebih ke disco untuk yang terbaru Oh gitu. itu bukan reggae ya? Iya, kalau reggae kan iramanya agak Kayak kalau anak pantai gitu ya? iya. Ya. Ini lebih kayak jeduk yang memang milenial banget gitu Kak. Jadi kenapa saya pakai genre ini dan mereka bertiga nyanyi karena inilah milenial Papua. Inilah gaya kita anak-anak Papua dengan
musik yang bisa diterima oleh kalangan semuanya. Jadi bukan hanya di Papua saja, bukan hanya di Indonesia Timur, tapi di nasional bisa diterima. Tapi semua kalangan dari usia kecil, menengah sampai atas juga bisa terima. Dengan lirik yang sederhana saja tapi mudah diingat. Itulah jingle, Kak. Ini baru kepikiran ke sana, ke saya ya. Iya. Kenapa langsung terbesit kata menyala? Menyala. Kenapa begitu ya? Ya. Ini sekarang menyala itu bagaimana? Iya. Memang waktu saya diminta yel-yelnya Bapak Paulus Waterpauw itu saya yang buat. Jadi saya pikir yel-yelnya begini, Kak, Kakak besar harapan baru Papua, Paulus Waterpauw, menyala kakakku, menyala. Jadi kata menyala itu memang lagi viral sekarang. Tapi kakak besar itu sudah identik dengan Paulus Waterpauw. Jadi menyala kakakku, menyala kakak besar berarti Paulus Waterpauw harus menyala di periode 2004 sampai 2009 untuk tanah Papua. Berarti saya bisa menarik kesimpulan ide sampai membuat lagu ini berawal dari rasa ketertarikan Julius pada sosok Paulus Waterpauw, bisa dibilang gitu ya. Ini bukan kampanye loh, tapi maksudnya nih secara dalam hatimu gitu. Iya benar, Kak. Jadi saya lihat sosok beliau ini pemimpin yang gaul begitu. Jadi jiwanya jiwa muda juga. Kebutuhan anak-anak yang ada di depan langsung dia bisa eksekusi cepat untuk hal itu, dan banyak prosedur-prosedur yang memang dilewati dengan birokrasi yang ada, tapi kalau dengan kita dia lihat langsung dia gaskan karena dia ingin supaya generasi Papua juga maju gitu. Betul. Jadi kalau pemilihan presiden waktu itu kan oke gas ya. Kita tahu itu siapa? Prabowo. Nah kalau menyala kakak besar Paulus Waterpauw. Gitu. Jadi singkat padat tapi terngiang gitu, Kak. Pembuatan video klipnya sendiri tuh berapa lama itu? Oh, Kak, jadi produksi audio sama video, musik video ini semua yang kerjakan anak-anak asli Papua. Luar biasa. Tepuk tangan Anak-anak buat muda semua. Papua. Tepuk tangan dulu dong. Serak kosong ya? Iya. Jadi yang mixing mastering itu saya sebut nama langsung ya, itu Louis Sembai. Nah, dia yang kerjakan semua mixing mastering, penciptanya juga dari saya. Terus yang jadi video directnya ini Martinus Numberi. Jadi semua yang kerjakan sampai di balik layar semua yang kerjakan, ada video klip Edo Maniagasi, terus ada Nerva Wali. Nah, saya sebagai produser saya mau bilang terima kasih karena mereka tuh orang-orang hebat di balik layar. Yang ternyata, tidak kelihatan, behind the scene-nya itu mereka yang ngaruh gitu ya. Iya, itu kita ini cuma berempat tapi orang-orang belakang layar tuh ternyata anak Papua asli semua tuh keren-keren. Jadi hasilnya yang kita nonton di YouTube itu semua mereka, otaknya tuh mereka. Aktornya mereka ya. Iya. Kapan-kapan nanti kita akan panggil mereka lagi. Iya, lagu nih. kedua ada tuh, Kak. Besok mau take video klip Harapan Baru Papua, bisa diundang, Kak. Terus ini saya ke Aci yang diam-diam ini. Aci, ini Anda di sini pendiam tapi kalau di video klip nih saya perhatikan kamu paling lincah nih. Ide gerak-gerak gitu tuh bagaimana itu? Iya, memang mungkin saya memang di situ ya karakternya memang ya kalau di video-video tuh memang saya yang paling makan sudah di situ. Tapi kalau macam diskusi bagaimana itu saya cuman diam-diam aja mendengarkan seperti itu. Makanya ya di sini saya diam-diam makan dalam ini sudah contohnya ini ya. Makan daun. Kalau Aci sendiri asal dari mana nih? Saya dari Waropen. Dari Waropen, tapi lahir besar Jayapura. Iya, lahir besar Kalau Jayapura. apa Jo? Ini kalau Majar ini orang Sorong. Saya asli Biak. Biak. Biak ini anak-anak Tabi. Ya, lanjut tapi lahir besar Jayapura. Iya. Kalau si Agu? Saya mama orang Jawa Barat, bapak Biakei. Biakei. Wah, ini anak-anak campur. Kalau Julio? Biak Timur. Ya. Oke. Kembali lagi kita ke thread lagi nih, lagu ini nih. Menyatukan yang tadi saya kembali lagi, menyatukan 4 dengan musik dan ini butuh berapa lama? Walaupun tadi Julio sudah menjelaskan bahwa itu ada 4 orang yang behind the scene di belakang yang mendirect semua. Menyatukan mereka dengan kalian ini butuh berapa lama lagi? Saya pikir kita seminggu saja ya. Bertemu seminggu. Seminggu? Briefing sama-sama. Jadi di belakang layar kita berempat ini ada Kakak Dona. Biasanya kita panggil Kakak Mei Kayot, itu juga salah satunya sama Kakak Leonardo. Jadi
kita bertiga nih sama mereka berempat ini yang diskusi. Jadi bangun chemistry dulu. Sampai sudah dekat bukan pisah kayak kata harus Oh iya. Ya betul dalam buat lagu dengan kelompok besar seperti ini nih memang harus dibangun chemistry ya, walaupun kalian ini sudah bukan teman baru, teman yang sudah lama kenal. Iya benar. Lanjut deh. Jadi 1 minggu itu ngumpul-ngumpul saja, ngopi, makan, tapi bercandanya. Tapi nanti di sela-sela itu, nanti di lagu ini gimana nih, klip videonya harus bagaimana nih. Jadi itu ada 2 lokasi Kak kemarin. Nah lokasi pertama di Pantai BSG. Nah ini yang ada kendala-kendala juga saat syuting klip video itu. Kita harus bawa masa 80 untuk jadi background klip. Tapi yang datang itu 140. Oh, antusiasnya banyak juga ya. Iya, jadi ada komunitas dari Mace for PW, mama-mama juga yang datang kemarin. Terus dari sahabat PW juga datang. Jadi ada sayap-sayap relawan juga yang ikut hadir berpartisipasi. Nah, jadi saya bilang teman-teman ini mereka nyanyi biasanya kan kita klip video cuma 3 sampai 10 orang, tapi ini dengan crowd massa yang banyak jadi harus kita banyak Kepala sakit bangun. juga. Iya, kepala sakit juga. Oh iya. Tapi yang itu hari Sabtunya, terus hari Minggunya kita istirahat, briefing untuk hari Senin kita yang ada dance-dance-nya tuh di Bukit Tengkuiri. Tengkuiri. Oh di Teletubbies ya. Itu satu di BSG, itu 2 tempat. Jadi 2 tempat, satu di BSG, satu di Bukit Tengkuiri. Oke, kita tahan dulu untuk cerita proses pembuatan video klipnya yang melibat yang 80 diundang tapi 140 yang datang. Kita tahan dulu. Pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dialog Papua Menyapa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di dalam Dialog Papua Menyapa. Tetap bersama saya 4 orang milenial yang dalam studio ini tadi kita sempat bicara mereka ini pendiam, tapi di dalam studio ini pendiam, tapi sebenarnya tidak demikian ya pemirsa. Oke, saya langsung main todong. Jo, coba 1 bait saja, 1 part saja, jangan 1 part, 1 bait saja untuk lagu rappernya. Nanti kalian berdua sambung dengan itu ya, si Agu dengan Aci ya. Jangan mau gitu. Ya. Maju bersama membangun Papua, buatlah cara di tanah Papua, yakin dan bisa, tetap setia, dan kini semua, dan harus percaya. Izin, mau lirik rapnya atau freestyle langsung? Langsung rapnya aja sudah. Nanti Kupet di sini lagi kan lucu nanti. Kalau langsung Aci dengan Agu bagaimana? Ya coba, saya yang kasih kode ya. 1, 2, 3, go. Papua indah, penuh kedamaian, putra Papua terlihat menawan. Mari berjuang meraih kemenangan, kakak besar PW menang 1 putaran. Stop. Berarti suara asli. Tidak ada ini ya, tidak plagiat bukan, tidak apa dubbing apa suara orang ya. Berarti asli ya. Oke. Puji Tuhan asli. Ya, original. Julio. Siap kakakku. Proses pembuatan video klipnya yang tadi kan sempat bilang kami undangnya 80 orang. Tapi yang datang 140 orang. Kita lihat situ banyak mama-mama lagi. Berarti ini kan mama-mama ini juga ini kan pasti dengan cerewetnya sendiri-sendiri kan pasti ada. Ini gimana nih? Ternyata mama-mama ini semua cinta saya kakak. Oh. Bercanda jadi Ya. ini mama-mama dari Mace for PW. Jadi mereka juga ini punya antusias untuk Bapak PW bisa jadi gubernur tanah Papua begitu. Jadi ketika kita sampaikan kita mau buat 1 lagu jingle buat beliau, ternyata mama ini punya antusias itu dari paguyuban Kawanua. Jadi ada paguyuban Tanimbar yang hadir juga dari Nusantara, semuanya juga hadir. Jadi pimpinan-pimpinannya mereka juga di klip video juga kita panggil untuk gabung bersama. Jadi Selain mereka ada lagi. selain mereka ada 7 bidadari. Oh, 7 bidadari itu siapa? Ada yang tadi di belakang-belakang yang goyang-goyang juga yang cantik-cantik itu. Oh, itu juga dilibatkan semua. Berarti ada kaum milenial juga masuk di situ ya. Lanjut ya. Jadi kami kolaborasi bersama untuk membangun rumah besar. Rumah besar itu sebagai visi
nya Bapak Paulus Walter Pau yang hidup di rumah besar ini kita bisa hidup dengan tenang, nyaman dan tentram, dan semua secara Nusantara bisa hidup sama-sama, dan yang tinggal di tanah Papua di rumah besar ini bisa hidup berdampingan. Jadi kebersamaan dalam keberagaman. Oh, kebersamaan dalam keberagaman. Ini kalian ini Agu dan Aci. Ini Panasonic Award loh kalian suatu. Panas sekali kan? Panas. Mereka pasti luntur. Kendala kalian di lapangan tuh gimana nih? Belum lagi harus gerakan, terus pasti kan ini kan kalau lihat dari klipnya ini kan panas sekali nih. Itu pakai make upnya tuh gimana? Apakah harus take berkali-kali untuk ini make up lagi atau gimana? Tacap. Iya. Coba Aci dulu lah. Yang pas di ini ya, itu jam berapa ya? Siang. Iya, itu pokoknya sudah siang itu yang kita take di Tengkuir ini. Iya, Tengkuir itu. Iya, itu yang memang tong dua nih. Tidak ada semangat sudah karena siang tuh baru matahari nih memang panas pica ya. Di depan mata langsung jadi. Baru sedikit langsung keluar tuh tacap lagi karena memang tacapnya berapa kali tuh? Ulang-ulang pokoknya. Itu lap, tacap lagi. Nah, itu kendalanya di situ ya karena harus melawan cuaca itu ya. Betul. Itu break selesainya sampai jam berapa itu? Selesai itu sore jam berapa ya kita pulang itu? Iya, sudah mulai gelap kita jam bubar. 6 itu kita Mulainya dari Kita mulai dari siang, jam 11 siang, jadi jam 1 siang pas itu kita take matahari di atas. Baru matahari kan tidak ada punya atap, jadi tapi memang ada kita kru yang pegang payung untuk artis-artis lah. Ada juga memang tim produksian gitu untuk mereka. Kalau siapa Agus sendiri gimana? Agu ya? Agus sendiri bagaimana? Iya sama, kita semua pokoknya semua capek lah. Tapi karena lagunya juga enak dan semua juga mendukung kita semua, jadi kita tetap semangat membuat sesuai kita punya hati, walaupun capek tapi kakak bisa lihat dia punya hasil Memuaskan, menyala. Itu take-nya berapa kali? Kalau Aci mungkin agak lupa, kalau aku mungkin ingat. Karena mungkin kendala tadi panas atau itu take iya ulang-ulang juga sih. Karena cuaca atau mungkin kalian yang salah gaya? Karena dari tim yang syuting itu dong mau belanja kita punya dari sebelah sini, sudut sini. Oh, angle-nya ya, ambil angle gambarnya ya. Kalau ini, Jo, tercapek kan itu Panasonic, panas sekali, terus pakai jaket lagi, itu gimana? Tapi kalau dilihat dari klip ini energik sekali. Kalau mau bilang capek, tapi untuk Bapak Paulus menyala saya. Oh iya, itu take-nya berapa kali kalau untuk dirimu punya? Kakak ini kalau soal pas take rekaman, itu proses menghafalnya nih, sedangkan lirik rapnya ini panjang. Itu kan tadi saya tanya kamu nggak jawab. Lanjut. Lirik rapnya ini panjang, jadi memang pas saat mau pengambilan gambar mungkin saya yang paling banyak karena perlu menghafal lagi. Begitu. Karena cepat ya, harus ritmenya harus partitur istilahnya gitu ya. Iya. Harus cepat kan itu dia punya lebih cepat tempo. temponya betul. Terus lanjut deh. Kira-kira begitu sudah. Aduh, ini bagaimana nih Pak Julio anak buahnya ini. Di luar kayak ini di klipnya lincah kok, pas depan studio agak. Nah, kalau Julio sendiri kembali lagi Julio. Yang ini ibu-ibu ini gimana nih menyatukan mereka itu, ada di klipnya itu sampai ada ini mama-mama penjual pinang dilibatkan semua ini. Iya, benar. Terus terang saya senang lihat dan agak sedikit terharu semua dilibatkan. Ini ide dari Julio atau ada masukan? Jadi secara akarnya dasarnya kita yang buat idenya, terus ada masukan-masukan juga. Tim Bapak Paulus Walter Pau sangat menolong kami sekali. Ada kita punya LO, Bang Fanwi sama Bang Anto itu juga kasih masukan. Terus tim kami tuh Kak Nasarudin yang sama-sama juga memberikan masukan untuk kolaborasi dengan paguyuban-paguyuban ada. Tapi memang saya juga dengar waktu itu langsung dari kita punya Pak Gubernur Bapak Paulus Walter Pau yang sampaikan secara langsung dalam forum untuk hal-hal tersebut. Dan di balik teman-teman menyanyi juga kan ada koreografi Papuanya itu juga. Ya, itu gimana? Bapak juga minta saat itu langsung harus kelihatan
nuansa tarian Yang Papuanya. 5 orang tadi tuh ya? Iya, Itu dari mana itu? Itu dari teman-teman Freedom Squad. Jadi ada kakak Fajar ya, sama-sama yang ajar teman-teman dan mereka itu tag-nya hari Senin, dikasih tahu tuh hari Minggu malam. Oh, Itu koreonya kita juga tuh yang bikin susah kita semuanya, karena sebetulnya koreo ada yang baik, yang baru yang kita bikin, tapi tiba-tiba langsung di tempat on the spot kita latihan, jadi banyak waktunya tuh kita berarti latihan tiba masa koreo. tiba akal dong. Iya, itulah Saat di tempat itu langsung iya. ide kalian nggak kepake, idenya apa Fajar tadi ya? Atau di-combine semua? Dikombinkan. Jadi yang mama-mama pertama dari kita buat itu juga on the spot juga. Jadi saya salut untuk mama-mama Manado dorang jadi luar biasa, karena Don datang tuh jam 6 pagi, terus anak-anak muda tuh telat semuanya. Emang ini Jadi mereka latihan langsung di tempat, terus yang lain dari asrama biak juga datang. Jadi banyak sekali ya. Ini yang kita mau supaya mungkin di klip video yang kedua konsepnya lebih bagus, masanya lebih banyak dan tetap menyala untuk Paulus Waterpau. 80 tadi kayaknya Julio belum jawab. 80 ke 140 untuk semua keambil gambar. Itu bagaimana Pak produser? Jadi kita sempat kaget juga karena yang kita budgetingnya makanannya 80, tiba-tiba ini yang datang 140. Habis itu yang menarik lagi kita bingung posisinya, yang kita sudah briefing di awal agak pagi, ternyata semakin jam 10 jam 11 begitu masanya semakin banyak datang, jadi langsung kita bagi lagi. Jadi ya mau nggak mau kita tidak usah suruh pulang tuh, harus tetap kita jalan sama-sama karena kita mau semua bersama begitu. Jadi cara mengakalinya tuh yang pertama sudah banyak yang ada, tapi yang baru-baru datang kita sisihkan di part berikutnya, tapi di tempat yang Jadi semua adil gitu, semua Iya. masuk ini ya. Ya, masuk videonya gitu. Iya. Kalau kalian berdua sendiri bagaimana nih? Menyesuaikan lagu dengan goyangan sesuai dengan arahan koreografer itu gimana? Nah sebelum kita syuting itu sebenarnya malam tuh kita ada briefing, pertemuan untuk koreonya ya, tapi kita agak sulit juga. Kalau untuk saya agak sulit. Tapi mungkin kalau Aci kan mungkin biasa TikTok. Ada juga. Oh, ratu TikTok juga ya. Tok. Itu malamnya juga itu saya datang telat ya, jadi tidak sempat ikut ini latihan kayak ini untuk koreo. Jadi paginya pas mau syuting itu yang kita baru latihan di situ koreonya. Tapi kelihatan kayak di sini gambarnya kompak sekali kalian. Ini kalau yang anak-anak muda ini dari mana ini? Yang milenial ini? Nah ini yang tadi 7 bidadari ini. Oh, iya. Kalau Jo lagi nih. Ini kalau dilihat itu kan ada 5 orang A itu menyamakan ritme hafal kata-kata dengan goyangan itu bagaimana? Puji Tuhannya saya punya video sebelum video ini video-videonya sudah banyak. Jadi sudah terbiasa untuk mau ini bikin video klipnya. Jadi tidak terlalu Enggak, maksudnya dengan kan itu ada gambar yang kalian dirimu dengan di belakang tuh ada penari latarnya. Itu gimana itu? di hari itu juga. Wih. Itu untuk kalian briefing singkat itu berapa menit itu? Karena ini kita kejar waktu, baru itu pengambilannya saya sudah ada di jam 1 Kak. Jadi kita memang latihan langsung gaskan langsung video. Langsung rekaman. Durasinya berapa lama nih Julio? Lagu ini? Iya. Lagu ini 3 menit 18 detik lah. 18 detik. Iya, Cukup singkat sekitar tapi include semua ya? Iya. Masuk semua. Memang. Yang tadi yang di belakang layar iya. itu ya, kembali lagi ke mereka Yang lagi. editor videonya juga itu Nyong. Kita punya teman laki-laki juga, dia memang kita atur betul-betul sehingga dia punya perpindahannya dekator rapat gitu, jadi kelihatan meriah begitu Kakak untuk video klip ini. Dengan melihat cuaca yang begini ini kita lihat ini sekilas ini kan, terus dengan harus cuaca, setahu saya itu kalau syuting begini memang harus cuacanya panas sekali kan. Iya. Itu bagaimana? Apakah memang butuh pakai pawang nggak sampai hari itu cuaca bagus? Kalian pakai pawang tidak? Tidak ya? Kami punya Tuhan Yesus. Wah itu biasanya kan ada yang bilang kalau bertani apa pakai pawang kan? Kalau dia punya. Jadi memang Barara. kita selalu jalan kemana-mana kita berdoa juga. Oh bagus. Bapak PW selalu bilang tetap berdoa, kita dia gas. Ya itu Yes. sih. Jadi pada saat hari H itu cuaca bagus. Iya. Itu satu hari itu full? Atau
waktunya Jadi berapa? Dua tempat itu 2 hari yang berbeda. Oh, berarti hari Di pertama nih pantai itu hari pertama base gitu ya. Iya, terus hari berikutnya kita langsung ke Tengkuwiri. Dengan orang yang sama atau orang yang beda lagi? Nah di hari keduanya tuh orang yang beda, yang dancernya saja, tapi yang secara keseluruhannya sama. Oh, Tengkuwiri ini yang hari kedua. Iya, Hari pertama nih yang BSG ini yang libatkan mama 140 orang itu tuh Kak. Oh. Oh, ini BSG ya? Iya, Saya BSG. kira di Tengkuwiri. BSG kanan ya, iya. Iya, sebelah kanan. Itu juga melihat ini juga cuaca, terus itu kan pasir tuh di bawah dengan goyang gitu, itu kan Memang berat waktu itu kalau itu agak sedikit gerimis. Oh. Dia gerimis, tapi pada saat kita sudah semakin banyak itu udah menyala langsung. Berarti alam merestui. Ya. Oke, saya kembali ke Aci lagi dulu. Ci, dengan Agu nih. Lagu kalian berdua nih bilang sudah matching, tadi sudah jelaskan. Lagunya sudah hafal bersama. Terus irama gayanya nih sama. Kira-kira pas take ada yang kesalahan nggak? Itu Jadi ada baku ya marah pasti. gitu? Oh, kalau baku marah sih tidak. Itu baku saya. Besti. Cuman kalau untuk salah-salah ya pastilah. Karena take ulang-ulang juga tuh. Iya, jadi seperti Karena cuaca jadi ada iya. scene di mana kamu tidak senyum. Itu Iya. harus senyum. Itu Mari bersenyum. Padahal sudah keringatan ya. langsung keringatan. Aduh, kurang ya. Kurang happy, jadi kamu harus bangun Lebih, suasana ini lebih ini lagi. Oh, itu yang adrenalinnya di situ ya. Dia harus lawan cuacanya di situ ya. Belum lagi naik ke atasnya lagi itu kan hosa juga ya. Nah, itu gimana nih? Ada yang fislam nggak? Ada yang pingsan nggak selama syuting itu? Kalau pingsan puji Tuhan tidak. Dehidrasi gitu tidak ada ya? Iya. Dehidrasi pastilah. Oh ya, karena panas itu ya. Heeh. Julio, kalau dilihat dari ini nih, yang pas hari kedua yang di Tengkuwiri ini, itu anak-anak yang dilibatkan ini semua dilibatkan, yang ini yang menggunakan baju atribut ini. Kepala. Jadi ya mereka dilibatkan ini yang teman-teman dari Freedom itu yang kami telepon, terus mereka datang hari itu juga karena lagunya kami sudah kirim duluan, habis itu mereka sudah latihan jadi langsung di tempat seperti begitu. Oke pemirsa, kita tahan dulu perbincangan kami selanjutnya. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Papua Menyapa bersama dengan anak-anak milenial Papua yang berbakat. Ada Jo, Aci, Agu, Julio. Ini yang terakhir, segmen terakhir. Harapan dari Jo sendiri untuk harapan ya baik. Harapan saya buat Bapak Paulus Waterpau bisa melihat kami musisi-musisi lokal yang ada di Jayapura dan bisa melibatkan kami juga di dalam segala kegiatan Bapak dimanapun itu. Itu saja. Kalau Aci? Ya, kalau saya sendiri semoga kedepannya Bapak dapat melihat anak-anak Papua dalam bidang olahraga yang mungkin dalam bidang olahraga bola kaki, sepak bola, badminton, basket, ya dan lain-lain lah. Aci ini juga kalau nggak salah nanti yang akan mewakili anak muda Papua ya untuk ke Kalimantan nanti. IKN 17 Agustus Akhir untuk bulan menjadi penyanyi di sana ya. Untuk penyanyi di sana. Ya, Agu? Kalau harapan saya untuk Bapak PW ini, semoga dengan terpilihnya Bapak, nanti Bapak bisa melihat anak-anak muda yang ada di Papua bukan hanya di bidang musik, tetapi UMKM, pendidikan dan juga kesehatan. Itu saja dari saya. Nah, penjaga gawang ini. Julio. Oke Kak, sebelum harapan mungkin saya ralat juga ya teman-teman tadi yang mendukung kami dalam pembuatan klip video, yang dancer di belakang itu Kakak Franz Junia dan teman-teman. Jadi lebih kepada personal dia dan juga rekan-rekannya dia. Jadi harapan saya yang disampaikan teman-teman saya semua, jadi kita perlu berkolaborasi, bersinergi. Jadi untuk memenangkan Bapak kita tidak perlu saling membenci, saling
menjatuhkan lawan satu dengan yang lainnya, tapi kita punya slogan yaitu politik merangkul. Jadi sama-sama, tapi kita yang berjiwa seni dan generasi milenial ini tetap berkarya sampai Tuhan datang. Oke, amin, amin. Amin. Oke. Pemirsa, sebelum kita tutup dialog ini, kita dengarkan satu lagu ciptaan Julio Faut, Papua Manyala. Iya. Ya. Kakak besar Manyala. Kakak besar Manyala. Kita dengarkan bersama-sama. Pemirsa, lagu tadi mengakhiri jumpa kita pada sore hari ini. Tetapi saya mau beritahukan kepada Anda, ada lagu kedua dari Julio Faut, Harapan Baru Papua. Ditunggu Papua. Lagunya ya. Iya. Ya. Oke pemirsa, saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.